Ya, kembali di Market Buzz. Sebelum kami lanjutkan ke perbincangan bersama analis, ada beberapa data ataupun agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah dari Amerika Serikat, ada simposium Jackson Hole. Kemudian dari Amerika Serikat ada pidato Ketua Dewan Gubernur Fed, Powell. Dari Amerika Serikat juga masih ada indeks harga belanja. Personal ya, Ya, PCE. betul. Oke, berikutnya dari Malaysia ada IHK Malaysia secara year on year. Kemudian dari Singapura ada produksi industri Singapura secara year on year. Oke, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Dan dari emiten pemirsa, dari dalam negeri tentunya, ada rencana DRMA dan Olive akan melangsungkan RUPS hari ini. Kemudian ada Isatkum dividen tunai, Ultra Jaya pembayaran dividen tunai, Medco juga pembayaran dividen tunai, berikut juga Hoki, AGII, Aman, ATAP, dan juga CTRA. Sementara Befik akhir perdagangan HMETD dan AGRS tanggal akhir juga perdagangan dari HMETD. Demikian Oke. beberapa agenda ya yang patut Ya. Anda cermati untuk perdagangan hari ini. Dan untuk berbincang sudah terhubung melalui video conference pemirsa bersama dengan Mas Praska Putrantio, CEO Advisor.id. Selamat pagi Mas Praska. Ya, halo, selamat pagi, Apa Mbak kabar, Prisa. Mas Praska? Kabar baik, Mas Wi. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami, Mas Praska. Oke, DPR dalam pertemuannya bersama dengan Menteri Keuangan kita gitu ya, Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa setuju kalau misalnya BBM bersubsidi ini naik ke posisi 10.000 per liter. Memang belum ada kepastian, masih terus digodok gitu, apakah benar-benar akan dinaikkan dan kapan kenaikannya. Sementara Sri Mulyani sempat mengatakan bahwa untuk kuota BBM subsidi akan habis bulan depan September jika tidak ada aksi penambahan ataupun penyesuaian gitu ya kenaikan tarif. Sektor mana yang mungkin akan terdampak signifikan atau emiten mana Mas Praska jika BBM subsidi ini benar-benar naik ke 10.000? Ya, baik. Jadi kalau saya di sini kan memang tentu saja yang paling utama ya dampaknya itu pasti mayoritas sektor dari sebelah sektor tentunya di sini yang cenderung netral dulu ya. Yang cenderung netral menurut saya lebih kepada sektor pertambangan, kemudian kepada sektor infrastruktur telekomunikasi, ya kan, dan juga ke sektor perdagangan yang dimana perdagangan kepada perdagangan untuk bahan baku kimia ya kan, dan juga terutama untuk perdagangan besar yang terkait dengan kebutuhan barang modal dan juga bisa dikatakan justru sebagai distributor BBM itu sendiri seperti itu. Nah, namun sisanya adalah seperti otomotif, kita bicara makanan minuman, terus kemudian juga terkait dengan uh, lebih ke farmasi dan juga yang terkait dengan logistik ya. Ini tentu saja sangat terpengaruh sekali dengan kenaikan harga BBM tersebut, apalagi yang memang sangat bergantung pada solar ya seperti itu. Ini yang tentu saja bisa meningkatkan harga biaya baku sekaligus mengurangi margin laba seperti itu. Oke, biasanya kalau bicara mengenai satu hal yang sifatnya adalah sentimen, nampaknya ini juga kemudian tidak akan diterapkan hanya sementara saja begitu, akan terus berlangsung dan most likely akan terus naik jika kemudian kondisinya kurang lebih sama lah terkait dengan harga dari minyak dunia begitu ya. Bahkan ada yang disampaikan ataupun kritikan pada saat harga minyak dunia turun, harga BBM-nya nggak turun gitu. Artinya ini akan most likely akan di level 10 ribuan kalau memang tetap dilakukan kenaikan gitu. Nah, Ya. secara jangka waktu dampak terhadap sektor-sektor yang Anda tadi sampaikan, Mas Praska, tentunya ini akan berdampak kepada strategi investasi ya terhadap sektor-sektor tersebut. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, baik. Kalau kita lihat memang secara kinerja emiten ya dari semua sektor tersebut memang hingga Q2 tahun ini semuanya mencatatkan peningkatan ya, akselerasi. Jadi sejalan dengan juga recovery ekonomi dan ekonomi PDB kita masih tumbuh 5,4% meskipun laju inflasi mulai naik, yaitu masih minus, belum termasuk jika BBM naik. Nah, namun jika BBM naik, ini yang memang yang menjadi concern adalah impact-nya kepada daya beli masyarakat ya, yang berdampak pada spending masyarakat yang menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi seperti itu. Sehingga strategi investor memang dengan antisipasi tingginya inflasi pasti yang akan melonjak ya, karena ini kita bicara berdampak cukup luas ya, nggak juga jangka pendek tapi mungkin menengah panjang juga. Ini baiknya mungkin investor bisa
lebih kepada menyiasati average down ya. Jadi dengan kondisi bursa sekarang kalau saya lihat secara makronya yaitu di mana imbal hasil Amerika Serikat sendiri kalau kita lihat secara dari luar ya imbal hasil US Treasury sudah kembali lagi ke 3% karena melihat kayak The Fed ini masih akan agresif naikkan suku bunga dan diperkirakan ya sambil menuju melihat hasil dari apa namanya simposium ekonomi Jumat nanti ya itu lihatnya adalah suku bunga akan tetap berada di level tinggi sehingga impact-nya akan membuat suku bunga acuan kita itu juga cenderung bisa disesuaikan lagi seperti itu apalagi kalau bisa sampai inflasi meningkat jadi average down atau yang sudah mengalami profit ya dengan pada sektor-sektor yang tadi cenderung sangat sensitif dengan kenaikan biaya bahan baku ya ini baiknya dilakukan profit taking terlebih dahulu seperti itu. Oke, ini kan terus bergulir kabarnya akan naik BBM subsidi gitu. Ini kan tentunya akan mempengaruhi outlook dari sebuah perusahaan gitu ya untuk bagaimana keuangannya di 2023 dan belum tahu kenaikannya. Menurut Anda di tengah ketidakpastian ini sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh para perusahaan ini gitu yang mungkin akan banyak terdampak misalnya logistik dan yang berkaitan dengan barang baku tadi. Ya, baik tentu saja sebenarnya kalau kita kenaikan biaya bahan baku ya akibat kenaikan dari bahan bakar ya, lagi yang berkaitan dengan jalur distribusi ini tentu saja sebenarnya harapannya adalah bisa melakukan efisiensi ya, seperti efisiensi dari sisi menjaga margin agar jangan sampai tergerus terlalu signifikan. Namun yang jadi permasalahan adalah kalau kita lihat kan ekonomi kita ini saat ini belum mengalami pemulihan yang cukup kuat ya, masih mencoba merangkak naik yang dimana pertumbuhan ekonomi kita itu masih banyak ditopang oleh spending masyarakat kemarin ya, yang mana baru mencoba pulih dan kita lihat pun penjualan retail pun belum cukup stabil ya dan properti belum cukup bergerak juga, yang hanya lebih didominasi oleh ekspor ya, di mana kita mencatatkan neraca perdagangan surplus ya terus menerus kurang lebih hampir 2 tahun terakhir ya. Nah, jadi ini yang membuat karena pertumbuhan ekonomi belum cukup merata penguatannya dari semua sektor, ini yang dikhawatirkan bisa menggerus ya dari kinerja keuangan dari para emiten yang mana dari sektor-sektor yang sensitif tersebut. Sehingga Oke. harapan mereka sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa mengatur strategi dengan kenaikan harga BBM tersebut itu tidak sampai menurunkan daya beli dari para konsumennya, kira-kira seperti itu. Berarti nggak masalah kenaikan BBM subsidi misalnya ke 10.000, tetapi yang penting bagaimana menahan daya beli masyarakat ini tidak tergerus misalnya, mungkin dengan Ya, memberikan biar nggak shock gitu ya, ya, subsidi pengganti gitu ya. ya. Oke.